hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pemerintah Anies Baswedan terus bermain kata dan data. Untuk melindungi diri dari kecaman, mereka menyebarkan data yang menyesatkan. Yang terbaru adalah publikasi data banjir yang pernah melanda ibu kota dalam 19 tahun terakhir. Publikasi ini memang tidak menyertakan penjelasan apa-apa. Jadi tiba-tiba saja pada 20 Februari Sabtu lalu, sebuah tabel buatan Pemprov DKI tentang data banjir menyebar melalui media sosial. Dan jelas tujuan mereka adalah membangun image bahwa Anies sukses mengendalikan banjir, termasuk mengendalikan banjir tahun ini. Mereka berusaha membangun image bahwa Anies jauh lebih mampu mengendalikan banjir dibandingkan Ahok dan Jokowi. Tapi sayangnya, untuk membangun kesimpulan itu, mereka harus menggunakan tabel yang menipu. Tabel itu dibuat dengan apa yang kita kenal dengan istilah cherry picking. Pembuatnya hanya menyajikan data yang akan mendukung kesan bahwa Anies berhasil, sementara menghilangkan data yang bisa menunjukkan bahwa Anies sebenarnya gagal. Dan ini memang hal yang lazim dilakukan para penipu yang secara licik memanfaatkan statistik untuk menyesatkan kesimpulan. Begini penyesatannya. Publikasi banjir Jakarta dalam angka seolah memuat data banjir sejak 2002 sampai 2021. Tapi nanti dulu, tidak data setiap tahun yang ditampilkan. Yang ditampilkan hanya 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, dan 2021. Artinya hanya data 6 tahun dari rentang 20 tahun itu. Tapi pilihan tahun-tahunnya tidak mengikuti pola yang konsisten. Lihat saja jarak tahunnya, tidak konsisten. Jarak dari 2002 ke 2007 adalah 5 tahun. Tapi jarak antara 2007 ke 2013 menjadi 6 tahun. Kemudian jarak antara 2013 ke 2015 adalah 2 tahun, dilanjutkan lagi menjadi 5 tahun, dan terakhir jarak antara 2020 dan 2021 adalah cuma 1 tahun. Anda yang tidak biasa membaca tabel mungkin tidak sadar bahwa itu mengherankan. Tapi buat mereka yang biasa menggarap statistik, jelas akan langsung curiga bahwa ada bau amis di tabel itu. Kalau Anda ingin menunjukkan kecenderungan atau pola perkembangan, maka Anda harus memasukkan secara konsisten data yang relevan. Tapi Pemprov DKI melakukannya karena dengan menyajikan data seperti itu, pembaca akan menyangka bahwa Anies memang lebih berhasil mengendalikan banjir dibandingkan pendahulunya, terutama Ahok. Kelicikan paling nyata adalah memasukkan data 2021, sehingga seolah-olah korban pada tahun ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya saja, digambarkan di sana bahwa jumlah pengungsi tahun 2021 ini hanyalah 3 ribuan, sementara tahun lalu mencapai 36 ribu, dan pada 2015, yaitu tahun Ahok menjabat gubernur, mencapai hampir 46 ribu. Kalau dibaca begitu saja, Anies nampak luar biasa dong. Jumlah pengungsi tahun ini seolah turun drastis dibandingkan tahun lalu dan jauh di bawah dibandingkan ketika Ahok berkuasa. Begitu juga jumlah lokasi pengungsian. Di 2021 cuma ada 44 lokasi. Sementara tahun lalu 269 lokasi dan di 2015 mencapai 409 lokasi. Begitu juga jumlah orang meninggal. Di tahun 2021 ini tidak ada yang meninggal, 0. Tahun lalu 19 orang meninggal, sementara tahun 2015 5 orang meninggal. Sebenarnya ada sejumlah data lain yang berpola serupa, tapi tanpa perlu mengungkapkan semua, Anda sudah bisa melihat bagaimana tabel semacam ini bisa membuat orang yang tidak membaca secara berhati-hati akan menyimpulkan Anies adalah gubernur hebat. Padahal data ini menyesatkan. Anies memang tidak bohong, tapi karena data tidak ditampilkan secara lengkap dan semestinya, kesimpulannya melenceng jauh. Yang paling jelas adalah data 2021 tadi. Perbandingan data 2021 dan data tahun-tahun sebelumnya sama sekali tidak seimbang. Data di tahun-tahun lalu dihitung berdasarkan total korban di sepanjang tahun. Jadi kalau dikatakan pada 2020 ada 19 orang meninggal karena banjir, itu artinya di sepanjang 2020 ada 19 orang meninggal karena banjir.
Sementara data tahun 2021 dihitung hanya berdasarkan data sampai 20 Februari 2021. Sementara banjir sangat mungkin masih berlangsung terus di hari-hari berikutnya. Jadi misalnya angka 0 korban meninggal pada 2021 itu hanyalah data sementara. Nggak boleh dong dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya. Dan ironisnya hanya 1 hari setelah tanggal 20 Februari sudah jatuh 5 orang tewas karena banjir. Kita tentu berharap bahwa tidak ada lagi korban tewas jatuh, tapi kita tetap tidak boleh berani menyebut bahwa korban tewas akibat banjir pada 2021 adalah hanya 5 orang. Data jumlah lokasi pengungsian juga begitu. Jumlah pengungsi yang cuma 3 ribuan di 44 lokasi pengungsi tadi adalah data sementara sampai 20 Februari. Karena yang dihitung cuma sampai 20 Februari, wajar kalau terbangun kesan bahwa sebenarnya kondisi tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Apalagi bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta di bawah Ahok. Kelicikan kedua yang juga penting adalah pemilihan tahun-tahun yang digunakan. Saya pusatkan perhatian pada perbandingan antara Ahok dan Anies. Karena Pemprov DKI hanya menggunakan data 2015, tahun kedua Ahok, dibandingkan 2020 dan 2021, tahun ketiga dan keempat Anies, kesannya Anies jauh lebih baik mengendalikan banjir dibandingkan Ahok. Padahal kalau datanya dilihat lengkap, kesimpulannya sama sekali berbeda. Ahok dan mungkin bersama Jokowi sebelumnya jelas bisa mengendalikan banjir. Pada 2014 ketika terjadi transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Ahok, jumlah korban pengungsi mencapai hampir 168.000. Tapi pada 2015 itu menurun drastis menjadi hampir 46.000 dan di tahun berikutnya menurun menjadi sekitar cuma 8.000. Pada 2017 ketika terjadi pertarungan sengit Ahok dan Anies, angka jumlah pengungsi naik sedikit menjadi 9.000. Jadi Anda bisa lihat betapa signifikannya penurunan jumlah pengungsi yang tentu menunjukkan bahwa langkah-langkah Ahok dengan normalisasi sungainya memang membuahkan hasil. Kondisi di masa Anies menunjukkan perkembangan sebaliknya. Pada 2018 jumlah pengungsi mencapai 15.000, kemudian turun drastis menjadi 2.000-an pada 2019, tapi melonjak luar biasa menjadi 36.000 pada 2020. Begitu juga jumlah korban tewas. Di era Ahok jumlah korban tewas terus menurun. Di tahun 2014 jumlah tewas 23 orang, tapi kemudian turun menjadi 5 pada 2015, 2 pada 2016, dan 6 orang pada 2017. Di era Anies pada 2018 memang hanya 1 orang tewas, tapi naik menjadi 2 orang tewas pada 2019 dan melonjak menjadi 19 orang pada 2020. Jadi kalau data disajikan lengkap, jelas bisa disimpulkan pengendalian banjir di era Ahok jauh lebih berhasil dibandingkan di era Anies. Anies tahu persis itu. Karena itulah data yang ditampilkan dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan untuk menunjukkan kesuksesan Anies. Gaya semacam ini kembali menunjukkan kelicikan untuk menutupi ketidakmampuannya untuk mengatasi persoalan-persoalan Jakarta. Yang dilakukan terus-menerus adalah pencitraan. Itu pula yang terjadi pada kasus foto Gunung Gede Pangrango yang kehebohannya mungkin sudah Anda dengar. Pada 17 Februari, fotografer Humas Pemprov DKI Ari Wibisono menampilkan foto suasana di Kemayoran dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Ari jelas sedang ingin membangun image bahwa karena sedemikian bersihnya udara Jakarta di bawah kepemimpinan Anies, bahkan Gunung Pangrango pun bisa terlihat dengan telanjang mata. Ari menulis di caption Instagramnya, "Pemandangan Gunung Gede Pangrango di Kemayoran, Jakarta Pusat pagi ini menandakan kualitas udara sedang bersih Jakartans. #Jakarta Langit Biru." Foto Ari yang tidak menyebut identitasnya sebagai Humas Pemprov ini kemudian diviralkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI. Tapi belakangan gambar ini menjadi bulan-bulanan karena dengan segera para fotografer profesional bisa menunjukkan foto ini tidak alamiah, melainkan hasil editan. Kelicikan Pemprov pun lagi-lagi terungkap.
Dan belakangan, Ari pun terpaksa mengakui bahwa foto itu memang sudah diedit. Suasana Jakarta sebenarnya tidak cerah seperti yang ditampilkan foto tersebut. Tapi kemudian diedit oleh Ari sehingga seolah-olah Gunung Pangrango bisa terlihat sangat jelas dari Jakarta. Jadi ya begitulah pemerintah DKI. Nggak gubernurnya, nggak fotografernya, nggak ahli statistiknya, semua senang menyesatkan informasi. Tapi ini memang tidak mengherankan. Mereka gagal memimpin Jakarta dan satu-satunya cara menutupi kegagalan itu adalah dengan menyebarkan disinformasi. Karena itu tidak ada cara lain. Kita harus terus menggunakan akal sehat ketika menerima informasi yang datang dari Anies dan rezimnya. Hanya dengan akal sehat kita bisa menyelamatkan rakyat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.